dikatakan ada 6 perkara yang nggak bisa ente laluin dengan mudah di dalam menuntut ilmu. Ini 6 ente mesti punya. Kalau ente nggak punya ini 6 di dalam menuntut ilmu, maka ilmunya nggak bakal dapat. Makanya dibilang akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunabbika an tafsiliha bibayani. Akhi, saudaraku, katanya lan tanalal ilma, tidak bakalan engkau mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6. Jadi kalau mau dapat ilmu syaratnya ada 6. Saunabbika an tafsiliha bibayanin, saya akan jabarkan dengan detail terperinci yang 6 tersebut katanya. Yang pertama zakaun. Kalau mau nuntut ilmu mesti ada 6 di dalam diri seseorang. Yang pertama zakaun. Apa maknanya zakaun? Cerdas. Kalau ente mau nuntut ilmu, modal yang pertama adalah cerdas. Di dalam ilmu apapun ente butuh kecerdasan. Betul gak? Ente bisa alif-alifan, ente bisa tahu huruf A, huruf B, huruf C, ente tahu warna hijau, warna biru, ente tahu angka 1, 2 semuanya. Karena apa? Ada kecerdasan di dalam diri ente. Cuma kalau cerdasnya nggak ada, mau ngaji gimana mau pinter coba? Taruh bahasa kita tell me deh. Atau belet mau ngaji, kira-kira gurunya udah diterangin ini ba apa lupa lagi, ini ba apa lupa lagi, aduh akhirnya gurunya bunuh diri langsung. Jadi yang pertama modalnya mesti ada kecerdasan di dalam diri seseorang yang ingin menuntut ilmu. Antum mah cerdas. Antum mah nggak ada yang nggak cerdas, semuanya cerdas di sini. Masa lo tahu duit nggak tahu huruf, kan kebangetan lo. Duit lo tahu duit, mau cepean di lakban tetap tahu deh. Cepet nolnya dihapus di. Ini berapa nih? Cepet, nggak bisa dibohongin. Kan kebangetan, kecerdasan namanya itu. Nah, jadi di dalam menuntut ilmu yang diutamakan adalah kecerdasan. Di dunia, ilmu dunia maupun ilmu akhirat tetap modal utamanya adalah cerdas, zakaun. Tapi kecerdasan ini semua tergantung dari seseorang. Karena kecerdasan adalah bukan kepengenan kita. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecerdasan tuh berbeda-beda. Ada yang dengan 3 kali baca hafal, paham. Ada yang sekali kebet hafal. Ada yang mesti 7 kali, 8 kali, 10 kali baru hafal. Tergantung kecerdasan. Makanya di sini kita IQ kita semua berbeda. Nah, cuma kita minta sama Allah supaya diberikan kecerdasan di dalam urusan akhirat. Jadi yang pertama cerdas. Punya gak cerdas kita? Punya, berarti kita kalau nuntut ilmu aman. Syarat pertama udah punya. Alhamdulillah. Yang kedua hirsun. Bukan modal cerdas doang terus ente bisa ngaji. Enggak, yang kedua syaratnya adalah hirsun. Apa makna hirsun? Ente mesti apa? Kalau bahasa kita, kalau dalam urusan dunia ente jaga banget dunia ente. Dalam urusan ngaji juga mesti ente jaga juga, hirsun untuk penjagaan di dalam ente menuntut ilmu. Mesti ada begitu. Jangan modal cerdas, gue cerdas, ini mah bab kecil. Nggak pakai nyatet, nggak pakai ngapalin pulang, ngandelin otaknya doang. Akhirnya tuh nyampe rumah lu kelar. Itu bahasa apa nih, gue lupa tuh. Jadi bukan cerdas doang yang kita andelin, ada penjagaan. Hirsun, penjagaan kita di dalam menuntut ilmu. Gimana caranya? Yang nyatet, yang ngerekam.
Ini pun salah satu penjagaan. Tapi nyatet paling bagus. Nyatet itu setengah ngapalin. Ente catet yang ente dengar itu dari setengah menghafal ente. Jadi kalau ente udah nyatet ntar ngapalinnya gampang. Mau rekaman lo cetak puyeng. Mumet. Tapi kalau udah nyatet itu setengah dari menghafal. Proses menghafal ente itu dicatat. Jadi penjagaan, jangan sampai ilmunya dapat lepas lagi. Al ilmu qaidun, al ilmu saydun wa kitabatuhu qaidun. Ilmu itu dianggap sebagai apa? Hewan buruan. Wa kitabatuhu qaidun. Nyatet itu dianggap sebagai apa? Ikat. Jadi kalau ente berburu, habis ente tangkap, ente ikat apa ente lepasin? Kita mau berburu, misalkan berburu rusa, zaman dulu nih, ada orang pada ke hutan bang, berburu rusa dan sebagainya. Habis didapat, itu hewan didapat, diikat apa dilepas? Diikat dulu, diikat supaya jangan sampai kabur. Diikat sekuat mungkin, jangan sampai capek kita sia-sia. Kalau bahasa kita ikat yang rapi, yang benar. Ini ikat satu, udah lebih cari lagi deh yang lain dah. Kalau dapat nggak dapat kan udah ada ini ntar. Ya gitu, al ilmu saydun wa kitabatuhu qaidun. Ilmu ini adalah hewan buruan, wa kitabatuhu dan mencatat dari ilmu tersebut adalah ikatan buat hewan buruan kita. Jadi kita sekarang lagi berburu nih di sini nih, lagi berburu ilmu. Ketika ente dapat, tek ikat. Yang nyatet ikat. Catatannya yang jelas, jangan lo nyatet, lo lihat apa tulisannya. Tulisan sendiri dia gagal. Nyatet yang jelas, manfaat buat ente, manfaat buat orang. Gayyid suyudaka bihibalil wasiqah. Ente ikat hewan buruan ente dengan kuat sekali. Wa minal hamaqati, dan dari kebodohan. Wa minal hamaqati, dan dari kebodohan. Ente ikat itu hewan, ente dapat itu hewan, ente lepasin lagi. Udah jauh ngeker, jauh-jauh udah tembak, jedar dapat. Ngikatnya asal-asalan. Udah diudak-udak itu dari pagi, ketemunya sore. Udah mau maghrib baru dapat, ngikatnya asal-asalan. Pas dia balik lagi tuh hewan udah kagak sakitnya di mana tuh? Hah? Ngeseknya itu mah parah banget. Anak bini udah nungguin kalau bahasa kita mah. Tapi kalau mancing di laut, jalan subuh gelap, taruh di kerenang. Lu kerenangnya perhatiin, kerenang bolong lu bawa ikan lu masukin aja. Pas sore diangkat dia mau pulang, nggak ada isinya. Gedek gak gitu? Dongkol, ingat gue udah panas-panasan, kehujanan, kena angin, bayar, gedek banget udah gitu gue bayar perahu, belum tar pulangnya, aduh, penyesalan deh. Itu mereka di dalam urusan dunia bisa nyesel. Kalau mau nyesel sebenarnya kita mesti lebih nyesel. Kita udah datang di majelis ilmu pulang nggak bawa apa-apa. Ini penyesalan buat kita. Jadi yang pertama adalah cerdas, yang kedua adalah hirsun, penjagaan. Zakaun, hirsun, wajtihadun. Yang ketiga ijtihad, sungguh-sungguh. Ente mau menjalanin profesi apapun itu syaratnya mesti sungguh-sungguh. Lo mau buka warung yang benar sungguh-sungguh. Lo mau main bola sungguh-sungguh. Lo mau jadi apa? Jadi perenang sungguh-sungguh. Lo mau main apa? Main tanaman sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh nanti kita akan dapat apa yang kita inginkan.
Di dalam nuntut ilmu juga begitu, prosesnya sungguh-sungguh, ijtihad. Apa kata pepatah, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Ini adalah kunci kesuksesan. Ente mau melaksanakan apapun, sungguh-sungguh bakalan bisa. Lu mau naik sepeda, kalau nggak sungguh-sungguh kecil lu dulu. Kalau nggak gubrak-gubrak dulu nggak bakal bisa naik sepeda gitu. Nggak ada anak kecil tahu-tahu dia bisa naik sepeda, nggak mungkin, mustahil. Mau naik motor mustahil, lo nggak bisa. Pasti awalnya tuh belajar dulu. Nggak mungkin tahu-tahu gede udah bisa naik motor. Mesti sungguh-sungguh. Istilahnya naik sepeda dulu dah, kelasannya dah. Sepeda jatuh dulu, besot dulu, nabrak dulu, ditabrak dulu lah bahasa kita mah. Ntar kalau udah beres baru bisa lo mau lepas tangan lagi juga bisa. Tapi prosesnya gimana? Mesti sungguh-sungguh. Semakin ente banyak skill, semakin banyak yang ente korbankan. Lo mau angkat tangan, mau lepas tangan naik sepeda, pasti gubraknya juga, jatuhnya juga berkali-kali dulu. Lo mau angkat-angkat, mau apa namanya freestyle ya, wow itu mah berkali-kali jatuhnya. Jadi itu kuncinya manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Nah begitu juga di dalam menuntut ilmu. Di dalam urusan akhirat Allah nggak bakal ngebiarin ente kecewa. Yang ente sembah Allah nggak bakal bikin kecewa ente. Kalau ente khidmah, ente ta'zim, ente istislam kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, ente nggak bakal kecewa. Jadi Allah nggak bakal khianatin pengorbanan kita. Tapi kalau sama manusia, mungkin manusia bisa khianat dengan usaha pengorbanan kita. Dulunya dekat sama kita, susahnya sama kita, gembelnya sama kita, tidur di rumah kita. Kira udah kaya lu, belaga nggak kenal. Bukannya lupa lagi, belaga nggak kenal gitu. Siapa lu? Gila. Kalau gitu sebutin ya. Dulu lo misalnya tinggal nggak berak doang bareng sama gua, tidur bareng, makan bareng, nongkrong bareng, ngopi segelas berdua, merokok join 3 sut dah saking gembelnya kalau bahasa kita mah. Kira udah sukses, pengorbanan kita dilupakan dengan begitu saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala Allah nggak bakal menyia-nyiakan pengorbanan kita. Semakin ente bersungguh-sungguh, maka semakin juga ente mendapatkan apa yang ente inginkan. Cuma butuh proses, proses. Jadi nikmatin aja prosesnya. Biarin di ngayap sono, di ngayap sini, kita tiap hari belajar ngaji. Yang lain udah pada bisa, kita belum bisa. Sabar. Yang penting ente ngaji, pinter nggak pinter urusan Allah. Yang penting berusaha. Ente kerja nggak ngejamin ente kaya. Yang penting ente udah kerja aja, cari aja rezeki yang halal buat ente, buat anak ente, buat bini ente, buat orang tua ente. Tapi kerja nggak ngejamin ente kaya. Jadi nikmatin aja, terus aja. Kerja dah. Kayak kita, gue ngaji di 8 tahun nggak ngerti gue, nggak bisa. Jangan ente lihat 8 tahunnya, santai aja. Yang penting ngaji, pinter nggak pinter urusan Allah. Kita minta ya Allah bantu aku ya Allah. Ya Allah tolong aku, berikan hidayah, berikan taufik supaya aku kenal dengan syariatmu ya Allah. Udah gitu aja kita minta sama Allah. Jadi yang ketiga adalah ijtihad, bersungguh-sungguh. Al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala ini diberikan sesuai capeknya ente. Kalau entenya santai, ilmu yang datang juga santai. Tapi kalau ente sungguh-sungguh,
ente berjuang, relakan waktu, relakan ente keluarga, tinggal kalau bahasa kita mah waktunya ngaji udah tinggal warga. Soalnya mungkin udah kita waktunya ngumpul sama keluarga, baru pulang capek seharian gitu, tinggal istri, tinggal anak, waktunya ngaji tinggal, relakan, luangkan waktu kita buat syariat. Kita ninggalin bukan main-main, kita ninggalin bukan buat lagi ngakak-ngakak, enggak, kita ninggalin mereka supaya kita bisa ngedidik mereka antarnya. Tinggalin sesaat, nanti kita nggak bakal nyesel. Yang repot kita nggak tinggal sebentar buat nuntut ilmu, ntar jadi penyesalan kelak buat kita di masa tua kita ntarnya. Nah, jadi itu dia. Jadi yang ketiga adalah ijtihad, bersungguh-sungguh, cerdas, penjagaan di dalam nuntut ilmu atau di dalam mendapatkan ilmu, dan bersungguh-sungguh di dalam ilmu. Ini kita mesti punya. Terus yang keempat, wa bulghatun. Apa maknanya bulghah atau bilghah? Maknanya adalah modal. Di dalam menuntut ilmu itu ada modal. Dalam perkara apapun, duniakah dan akhiratkah, pasti ada namanya materi. Betul gak? Tapi puasa kagak. Iya, puasanya kagak, bukanya jajal loh. Sahurnya mah enak dah, mungkin aku nggak tahu minum air, lo buka coba air lagi loh. Terus besok puasa air aja terus coba. Pasti kepengenan yang namanya lontong 2.000, 2,5 aja ngeluarin duit kan begitu. Ngaji, gua ngaji tadi juga dikasih gak makanan di sana. Iya benar, cuma kan lo butuh modal. Modalnya buat apa? Mungkin buat beli kitab, mungkin yang rumahnya rada jauh, mungkin ongkos buat bensin, ya kan? Mungkin ada lagi yang namanya lo beli pulpen, mungkin lo nggak punya kopiah, lo beli kopiah. Gue nggak punya ini, gue beli ini. Jadi butuh yang namanya modal. Kalau modalnya ada, ngaji juga nggak minder, betul nggak? Yang repot udah nggak punya modal, ngajinya ogah. Oke dah, nggak punya modal deh, harap maklum kagak kerja, kita pahamin. Cuma yang rajin, cekatan jadi orang, kalau bahasa kita mah habis ngaji garos pulang. Iya lo rada ini lo pegang sapu kayak lo pegangin itu sapu. Angkatin aqua kayak ngangkatin gelas kayak api, maksudnya gitu, paham nggak? Jadi jangan untang-untang nggak balas free gratis, udah gratis toh, jangan. Ya, jadi niatin. Gitu rada-rada begini sih. Belaga nggak punya duit. Kalau ngaji mungkinnya cemerut aja. Kacau. Gara naik gunung watungan paling gede. Nah, jadi yang keempat adalah modal. Pokoknya di dalam aspek apapun, dunia dan akhirat, pasti ada yang namanya materi, ya kan? Entar misalkan ada makanan, ini makanan datangnya dari mana? Turun dari langit. Kan ada proses, ada duit dibelanjain, jadilah nasi uduk, jadilah nasi ulam, jadilah gorengan, jadilah sebagainya. Itu kan modal kita juga. Jadi intinya perlu modal, biaya. Ketika ente keluarin itu biaya, niatin buat diri kita. Ya Allah, nih nyumbang nih, misalkan buat duit goceng nih nyumbang, niatin buat kebaikan saya ya Allah. Niatin begitu tuh, biasain tuh nih, ya Allah buat niatin kebaikan saya biar saya dapat berkah. Begitu, jangan takut diganti sama Allah. Nggak diganti duit tapi diganti keberkahan, cepat apa sekalinya apa, nggak lupa ini kan keberkahan, salah satu bentuk keberkahan. Jadi jangan takut deh, jangan takut ngeluarin. Nah terus lagi yang kelima, wasuhbatu ustadzin.
Yang kelima adalah syarat ketika orang nuntut ilmu adalah ente muamalah sama gurunya benar. Kalau ente nuntut ilmu, ente kalau bisa muamalah sama gurunya benar. Jangan sekedar nuntut ilmu, tegur sapa kagak sama guru. Gua mau ilmunya aja, gurunya gua gedek. Nggak dapat. Lo kagak dapat kalau gitu. Lo kalau ngaji di mana-mana usahain lo nih supaya apa? Ada komunikasi ente sama guru. Jangan udah duduk paling belakang pulang main pulang aja. Minimal ngobrol, Ustaz baik, Kiai baik, Mu'alim sehat, gimana kabarnya? Ada tegur sapa begitu, kemarin ketemu sama Ustaz begini. Ya minimal kalau bahasa kita basa-basi dah. Basa-basi. Jadi mesti ada namanya suhbatu ustadzin. Ente mesti tegur sapa, kenal. Kalau bisa gurunya kenal sama ente. Ini jangan sekedar ngaji pulang. Jangan. Kalau ente belum dikenal tenang. Ada waktu, butuh proses. Yang penting ente datang duduk situ khidmah, kalau bisa bantu-bantu di situ bantu-bantu. Tapi anu udah 4 tahun, anu nggak dikenal-kenal namanya sama Ustaz. Ustaz pikun kali ya. Santai aja. Yang penting ente melakukan semuanya ikhlas karena Allah. Ente tegur ustadznya, Ustaz sehat ini. Oh baik. Tadi tanya nama ente siapa? Fulan. Besok ketemu lagi. Nama ente siapa? Fulan. 2 kali 3 kali. Lalu mah apa? Gak pakai sebutin lagi nama anu Ustaz, Fulan Ustaz. Nama anu Fulan. Gak usah tuh Ustaz ada sebut lagi. Fulan. Sehat. Udah begituin deh. Jadi begitu ya. Jadi suhbatu ustadzin, ente mesti ada hubungan interaksi antara ente dengan ustadznya atau gurunya. Tapi wabil khusus irtibat bil gulu, hati kita. Maksudnya gimana? Ente doain, mungkin ente guru ente doain biar sehat, biar berkah segala macem. Jadi dalam doa jangan lewatkan nama-nama guru kita. Ente doa nih, ya Allah biar banyak rezeki ya Allah. Juga kepada orang tua saya ya Allah, guru-guru saya. Jangan rezekinya buat lo doang. Allah mudah-mudahan banyak rezeki ya Allah, banyak rezeki ya Allah. Minta rezeki buat ente, buat orang tua. Ente minta sehat, juga kesehatannya berikan buat orang tua saya ya Allah, buat guru-guru saya. Seperti itu. Jangan kalau jodoh lo aja dah. Lo minta jodoh aja dah, jangan buat guru lagi. Ya itu taklim libur mulu. Nah yang terakhir wadulu zamanin. Yang terakhir dari 6 yang mesti ada bagi di dalam para penuntut ilmu adalah tulu zamanin, panjang waktu. Jadi nuntut ilmu bukan kayak orang mau berak tuh gak. Mules masuk kamar mandi kelar. Ngaji masuk musola keluar pinter, gak ada begitu. Itu instan namanya. Setiap yang instan ada efek sampingnya. Gak lo minum minuman instan, minuman kaleng kebanyakan hati-hati loh. Enak emang, cuma ada efek ginjal lo hancur. Lo makan mie tiap hari coba, gampang, nggak repot, cetek 3 menit mateng. Baru nasi kan dicuci dulu, magicom dulu, yang pakai langsung segala macam proses. Repot, gue mau instan aja deh, mie aja pagi siang sore malam dah. Nempel ucus lu. Coba jajal. Operasi lo, langsung operasi. Usus lo pendek langsung. Jadi setiap yang instan pasti ada apa? Ada efek sampingnya. Jadi kayak kalau nuntut ilmu tuh nggak begitu.
Kalau nuntut ilmu tuh nggak begitu. Nuntut ilmu tuh butuh proses waktu. Nggak setahun, nggak 2 tahun, terus 3 tahun. Bahkan nuntut ilmu itu nggak ada habisnya. Kapan habisnya? Sampai kita menutup usia, udah. Jadi kapan saya nuntut ilmu nih? Terus sampai lo sadar lo masih kuat. Kalau dipikun ya udah deh. Kalau dipikun, lu punya anak 1, punya anak 2, punya cucu 1, punya mantu 1, terus lanjut nuntut ilmu. Jangan merasa gue udah tua deh, udah 80 nih gue nggak usah deh. Paling tua di kampung gue doang nih deh. Yang lain udah mati gue deh. Gue sekarang saatnya dituain. Gak ada urusan sama umur. Waktunya nuntut ilmu, ilmu. Jangan merasa paling tua di kampung. Wah, tang-tang keteng-teng. Kayak nggak ngaji kayak, ya lu. Itu gue yang resmiin pengajian. Jangan begitu, jangan ya. Jadi nuntut ilmu ini butuh proses. Prosesnya tadi itu dia. Kalau ente sungguh-sungguh di dalam proses, maka ente akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau ente prosesnya juga tuh dia ngajinya 2 bulan libur, bulan besok masuk seminggu, 2 bulan lagi libur, masuk lagi seminggu, bentar maulid baru datang masuk hadir, begitu. Itu nggak bakal dapat. Ente mau ngaji dari muda sampai tua lagi, dari belum balik sampai balik mulu, nggak bakal dapat. Tapi proses mesti benar-benar. Jadi yang mesti diperhatikan dari yang 6 ini adalah apa? Sungguh-sungguh. Ente punya kecerdasan tapi nggak sungguh-sungguh, nggak dapat. Kalah sama yang nggak cerdas tapi sungguh-sungguh. Ente punya apa? Penjagaan yang begitu bagus, tapi nggak sungguh-sungguh. Ya sekedar doang. Catatnya mah rajin. Cuma tadi ya hadirnya jarang. Bagaimana? Ya ntar kelewat, bakalan dilewatin sama apa? Yang sering hadir, yang sering nyatet. Ntar dia apa? Sungguh-sungguh. Oh ijtihad bener-bener. Tapi itu dia ngaji ini salah. Datang wala niat baik, wala nyatet, wala A, wala B, datang duduk pulang, datang duduk pulang, datang duduk pulang. Nggak ada mau ambil andil kebaikan di dalam majelis ilmu, ini juga nggak bakal dapat. Jadi intinya adalah proses yang ente jalani sekarang. Kalau ente sungguh-sungguh benar-benar, ente akan mendapatkan hasilnya kelak nanti fil mustaqbal. Di masa yang akan datang, ente bakal dapat. Tapi kalau ente nggak sungguh-sungguh dari sekarang, mau kiamat ente masih ngaji, orang udah kiamat ente ngaji lagi misalkan, nggak bakal dapat loh. Dunia udah hancur lo masih mau ngaji, nggak bakalan nemu. Ya, jadi kalau ente lagi nuntut ilmu, nggak ngaruh siapa yang duduk di depannya. Mau di depannya Jibril lagi datang dari sorga, datang malaikat Jibril ngajarin ente, nggak jaminan. Paham nggak? Kalau ente-nya nggak ngebuka, nggak bakal dapet. Malaikat Jibril datang minggu depan, malaikat Jibril besok malaikat Israel datang. Malaikat Israel pada bubar. Ada libur. Jadi tergantung ente-nya, bukan tergantung yang ngajarnya. Tergantung ente-nya. Ente-nya sungguh-sungguh dapat. Tapi kalau yang ngaji di sini LC, MA, dokteran, dan segala macam, ente-nya kagak ngebuka, mustahil ente bakalan dapat. Ente lihat deh orang-orang dulu, lihat kiai-kiai dulu, ya Allah, nggak ada gelar, panggilnya Ustadz, Mu'alim, Kiai, ajengan, nggak ada embel-embelnya. Tapi lihat muridnya semuanya, masya Allah.
Lihat Kiai Syafi'i Azami, ulama-ulama Betawi zaman dulu. Gak ada gelar-gelarnya. Tapi murid itu semuanya manfaat di kampungnya masing-masing. Jadi keberkahannya begitu tuh.